Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim UNBL dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita, Tuhan yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga berkat karunia dan rahmatnya pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas tentang malam Lailatul Qadar. Tentunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunannya kepada kita dan juga dilancarkan juga bagi kita semua untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam tak lupa juga kita selalu haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan juga para tabi'in serta para umat dari zaman dahulu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan berkat amal ibadah yang selalu kita jalankan, yang selalu kita amalkan, dan juga usaha kita daripada menjauhi seluruh maksiat yang Allah larang pada kita pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim UNBL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini dan juga pada bulan Ramadan dari awal bulan Ramadan diperintahkan dan disyariatkan berpuasa daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu malam di mana malam itu jika kita mendapatinya dan kita mengamalkan ibadah pada malam itu, tentu kita akan mendapatkan kemuliaan beribadah yang mana ibadah di pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu bisa kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sendiri memang betul adanya di bulan Ramadan, sesuai dengan ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tentu mengetahui bahwa nuzul Quran atau turunnya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Maka sehingga jika Al-Quran diturunkan berdampingan dengan malam Lailatul Qadar, tentu malam Lailatul Qadar itu turun atau datang pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan ini kita jangan menyia-nyiakan waktu kita dan kita harus fokus beribadah agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk keberadaan malam Lailatul Qadar itu sendiri tentu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus giat untuk mencari dan menunggu serta mengamalkan ibadah-ibadah dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan sehingga kita pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mengapa masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jika malam Lailatul Qadar itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan harinya dan kapan datangnya, maka tentu misal malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam 23, tentu sebelum tanggal 23 atau setelahnya tidak ada orang yang beribadah segiat pada tanggal 23 itu. Dan kita pun jika ingin beraktivitas pada tanggal 23 itu nantinya akan sulit, karena semua orang akan fokus beribadah pada malam itu saja. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kedatangan malam Lailatul Qadar agar kita semua bisa berfokus ibadah pada bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun demikian, banyak ulama yang berijtihad berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu keberadaannya di akhir, yaitu 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dan itu berada di malam ganjilnya, seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tentu Imam Syafi'i dengan mazhab beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada tanggal 21. Tapi bagi kita semua, jika ingin mendapatkan keutamaan yang lebih dan presentasi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebesar 100%, maka kita harus fokus beribadah
dari awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena memang malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangannya. Ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu sering datang pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Itu dilandasi karena Nabi Muhammad ketika memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau memperbanyak amal ibadah, menambah kualitas ibadahnya. Sehingga para ulama berijtihad bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang pada 10 akhir. Tapi tentu tidak rugi bagi kita jika kita mengamalkan ibadah, menghidupkan malam-malam puasa dari awal sampai tanggal terakhir daripada bulan Ramadan itu. Karena tentu jika kita berhasil fokus beribadah dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar 100% yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Artinya kita ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita ibadah pada malam itu, amal-amal kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana tentu rahmat ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar kemuliaan ini bisa menandingi bahkan mengalahkan umat-umat terdahulu. Yang mana kita tahu umat-umat terdahulu itu hidupnya lebih panjang daripada kita. Umat terdahulu contoh Nabi Nuh alaihissalam ada yang sampai 900 tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Indah sekali jika kita bisa beribadah selama 1000 tahun. Tapi pada umat Nabi Muhammad umur itu sangat pendek, yaitu 60, antara 60 sampai 70, mungkin ada yang sampai 100. Tapi normalnya rata-rata umat Nabi Muhammad itu hidup hanya antara 60 sampai 70 tahun. Maka Allah ingin memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad, memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan diberikannya dan dilipat gandakannya amal-amal ibadah yang kita lakukan. Salah satunya malam Lailatul Qadar tadi. Jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan, yang mana pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan, kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Bayangkan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar selama 10 tahun misalnya, 10 kali daripada malam Lailatul Qadar dikali 83, kita sudah mendapatkan 830 tahun ibadah lebih baik daripada itu. Maka dari itu, mari sama-sama kita menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini dari awal kemarin kita berpuasa sampai di akhir nanti, terutama ketika masuk 10 akhir, kita tambah kualitas ibadah, kita perbanyak lagi ibadah kita. Banyak sekali dengan cara misal membaca Quran, kita hatamkan misalnya Quran pada akhir 10 akhir daripada bulan puasa itu lebih giat lagi kita hatamkan Al-Qur'annya. Mungkin kalau kita berniat dalam 1 bulan berpuasa itu kita ingin menghatamkan 1 kali, tapi karena ada keutamaan malam Lailatul Qadar ini kita tambah menjadi 2 kali. Atau kita tambah lagi dengan amal ibadah lainnya, sholat sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bukan kita keluar setelah sholat tarawih, keluar nongkrong di tempat yang sedikit faedahnya, kemudian kita melihat ke langit, menatap rembulan, indah daripada malam yang kita lihat bulan begitu bersinar, tapi tidak membaca apa-apa, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak ada ibadah di dalamnya, sungguh kita merugi. Maka mari sama-sama kita hidupkan malam-malam Ramadan agar kita 100% mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung, ya. Karena kita tahu, walaupun kita memahami bahwasanya sufidati syaiton fi syahri Ramadan, artinya syaitan itu dibelenggu Allah Subhanahu wa taala, tapi musuh utama kita di bulan Ramadan adalah hawa nafsu. Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu bukan di siang harinya saja, tapi malamnya juga. Karena Ramadan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Dari 12 bulan yang Allah berikan di Hijriah, dari Muharram sampai Dzulhijjah, Ramadan itu hanya 1 kali. Maka jangan sia-siakan amalan di bulan Ramadan, terutama keutamaan daripada malam Lailatul Qadar ini. Maka mari sama-sama sahabat UNBL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan bukan hanya Ramadan kali ini saja, tapi Ramadan yang akan datang dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berdapat atau bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sama-sama. Dan juga mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada umatnya atau makhluknya, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Hakadha minni wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.